Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Saya Pastor Chandra. Saya akan berbagi renungan dalam program Pastor Talk dari Gereja Saint Church of Christ. Pernah gak sih kita merasa hari-hari kita seperti roda berputar? Kadang di atas, kadang di bawah. Hari ini bahagia, besok tiba-tiba ada masalah yang bikin kita pusing. Atau pagi-pagi kita sudah bangun dengan semangat, tiba-tiba di jalan ban motor bocor, telat sampai kantor, ditegur. Di saat seperti itu, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan saudara? Apakah masih bisa bersukacita dan bersyukur? Mungkin sulit, tapi di Alkitab Paulus berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya beri contoh. Kita punya balon helium. Selama balonnya terisi udara, dia akan terus melayang. Tapi begitu kita bocorkan balonnya akan jatuh ke tanah. Sukacita kita seperti balon ini. Kalau kita biarkan masalah merusaknya, lama-lama habis, kita pun bisa jatuh ke dalam kesulitan pikiran, kecewa, bahkan kehilangan harapan. Lalu, kenapa sih kita harus tetap bersukacita dan bersyukur? Yang pertama, sukacita itu kekuatan. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Artinya, kalau kita kehilangan sukacita, kita juga bisa kehilangan energi untuk menjalani hidup. Yang kedua, bersyukur membuat kita fokus kepada hal yang benar. Pernah perhatiin kalau kita lagi lapar, terus kita cuma fokus ke rasa lapar itu, rasanya tambah lapar ya. Sama seperti hidup, kalau kita fokus ke masalah aja, masalahnya makin besar di pikiran kita. Tetapi kalau kita fokus ke berkat Tuhan, hati kita akan menjadi lebih damai. Yang ketiga, dunia butuh melihat sukacita yang sejati, karena banyak orang di luar sana yang hidupnya penuh tekanan. Kalau kita bisa tetap bersukacita dan bersyukur, mereka akan penasaran. Kok kamu bisa tetap tenang sih? Rahasianya apa? Nah, disitulah kita bisa bersaksi bahwa sukacita kita datang dari Tuhan. Lalu, gimana caranya biar kita bisa tetap bersukacita dan bersyukur dalam kondisi apapun? Yang pertama, kita bisa melatih diri untuk bersyukur setiap hari. Kita bisa mulai hari kita dengan mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk nafas ini, terima kasih untuk keluarga yang kami miliki, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, padahal itu adalah anugerah yang sangat besar. Yang kedua, jangan biarkan masalah mencuri sukacita kita. Setiap kali ada hal buruk terjadi, selalu ingat, masalah ini memang gak enak, tapi gak jadi alasan buat kehilangan sukacita. Jadi jangan kasih masalah kesempatan untuk mengendalikan hati kita. Yang ketiga, sebarkan sukacita ke orang lain. Kadang cara terbaik buat kita merasa sukacita adalah dengan membagikannya. Senyum ke orang lain, beri kata-kata positif,
atau bisa juga dengan menjadi pendengar yang baik, sehingga orang yang kita dengarkan merasa dikuatkan. Saya bagikan beberapa tips praktis untuk saudara-saudara terkasih. Yang pertama, kita bisa bikin jurnal berkat. Sebelum tidur setiap hari, kita bisa tulis 3 hal yang kita bisa syukuri di hari itu. Hal apapun. Contoh, saya hari ini masih bisa bertemu dan bercanda dengan teman-teman. Atau Tuhan sudah melindungi aku dalam perjalanan pulang. Atau contoh lain, saya masih bisa makan enak meskipun sederhana. Contoh-contoh yang sangat sederhana. Yang kedua, ubah keluhan menjadi doa. Daripada kita ngebahas soal masalah terus, kita coba ucapkan dalam bentuk doa. Jadi daripada kita berkata, aduh kerjaan susah banget, pusing, kita berdoa dengan kata-kata seperti ini. Tuhan, beri aku kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan setiap pekerjaan ini. Yang ketiga, kelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Kalau kita sering dengerin orang yang suka mengeluh dan negatif, lama-lama kita juga akan ketularan. Jadi, pilih teman yang bisa membangun iman kita dan yang bisa saling menguatkan dalam Tuhan. Yang keempat, lakukan kebaikan tanpa pamrih. Sukacita itu bukan cuma buat diri kita, tetapi juga buat dibagikan. Coba lakukan sesuatu untuk orang lain tanpa berharap balasan. Kita bisa lakukan hal-hal yang simple, seperti membantu teman yang kesulitan, atau memberikan kata-kata penyemangat bagi teman-teman yang sedang dalam masalah atau sedang down. Nanti kita akan terkejut sendiri. Ternyata dengan memberi, kita bisa membuat hati kita jauh lebih bahagia. Saudara terkasih, hidup ini gak selalu mudah. Masalah akan selalu ada. Tapi kita punya pilihan. Membiarkan masalah merampas sukacita kita, atau kita mau tetap bersukacita dan bersyukur dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, ayo mulai sekarang kita belajar, kita memilih untuk tetap bersukacita dan bersyukur. Bukan karena hidup yang sempurna, tapi karena kita punya Tuhan yang setia. Saya mau bagikan catatan kecil saya. Ini saya pakai dari zaman saya kuliah dulu. Udah lama ya. Saya punya yang namanya 11S. Shalom, sukacita, syukur, senyum, senang, sehat, segar, semangat, setia, sabar, dan sukses. Yang pertama pasti diawali dengan shalom, sukacita, dan syukur. Jadi kita bisa senyum dan senang. Dengan senyum dan senang, kita akan sehat dan segar. Lalu kita harus semangat, setia, dan sabar. Dan hasilnya adalah sukses. Amin ya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa sukacita dan bersyukur bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau yang selalu menyertai kami. Ajari kami untuk selalu melihat kebaikan-Mu setiap hari. Berikan kami hati yang selalu penuh sukacita dan mulut yang selalu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.